Nah, saudara yang kukasih dalam Tuhan, kita mau pas kepada generasi berikutnya. Daripada saya yang tua, saya mau sampaikan kepada dia yang muda daripada saya untuk membawakan kita kepada pelajaran dan pengajaran seterusnya, saudara. Jadi dengan senang hati saya minta atau mohon Pastor Matthew jadi pengkhotbah kita pada petang hari ini. Dipersilahkan. Ini baru mula, saudara. Belum lagi penangguhannya, ya, baru mula. Besok lagi kan? Kalau ikut di dalam kita punya jadwal sampai besok lah. Ya, betul kan? Tapi tidak ada program sudah untuk besok. Oke, puji Tuhan. Selamat petang semua. Dan saya paham memang di malam kemuncak ini ada banyak acara. Tapi seperti biasa, seperti juga yang orang selalu cakap, saya ini kalau khotbah panjang-panjang. Jadi berkumpul juga saya perlu kasih panjang-panjang nanti kata saya. Jadi saya akan usahakan untuk pendekkan supaya kita boleh teruskan dengan acara kita nanti. Oke, seperti yang kita sudah dengar pagi tadi, di mana saya telah memperkenalkan satu bahan pelayanan atau satu bahan pemuridan yang boleh kita gunakan dalam gereja kita untuk belajar firman Tuhan. Dan pada malam ini saya akan sampaikan satu pelajaran daripada buku MBC ini, yang kuning ini, yang saya katakan asas-asas kehidupan Kristen. Karena kalau kita lihat daripada tema firman Tuhan pada kebaktian sentra pada kali ini, bagi saya ini adalah sangat baik, sesuai dengan apa yang BM rindukan kepada setiap gereja. Dimana kalau kita lihat 3 tahun sebelum ini, BM telah banyak bercakap tentang pelayanan pemuridan. Kalau pergi saja konferensi pemimpin dan pastor dari 3 tahun yang lalu dan pada tahun ini, semuanya bercakap tentang pelayanan pemuridan. Dan memang kalau saya lihat dengan tema yang pada malam ini adalah sesuai. Dan memang inilah kerinduan BM di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan BM, khususnya juga anak-anak muda kita, supaya kita ini kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi karena itu, bagaimana lagi cara kita untuk menegakkan iman ataupun bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus kalau tidak melalui firman-Nya? Di mana kita harus tegakkan iman percaya kita sebagai orang Kristen adalah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi karena itu kita melihat di dalam pelajaran pada malam ini adalah satu asas yang semua kita harus tahu, yang semua kita harus miliki dan menjadi pegangan kita sebagai orang percaya, dan juga kita akan ajarkannya kepada generasi yang muda ini. Dan kalaulah kita tidak melakukannya, siapa lagi? Karena kalau kita lihat daripada tema ini, tegakkan, ini adalah satu kata kerja, di mana kita yang harus bersama-sama, seperti tema BM, bekerja sama membangun ataupun gereja yang bekerja sama, memenangkan, memuridkan, dan mengutus. Jadi kita semualah yang terlibat di dalam pelayanan ini, di dalam menegakkan iman sesama kita sebagai orang percaya. Kita tidak hanya mengharapkan pastor-pastor saja. Kita tidak hanya mengharapkan pelayan-pelayan yang lain saja. Dan kita tidak hanya melihat kepada mereka yang di jauh sana, di luar sana, orang yang belum percaya di luar sana. Tetapi sadarkah tidak, mereka yang dekat dengan kita pun kita harus jangkau. Kita harus menangkan. Bagaimana kita menangkan mereka? Muridkan mereka. Dan selepas kita muridkan mereka, kita latih mereka, kita utus mereka untuk menjangkau lagi selain daripada mereka yang jauh sana, yang terdekat dengan kita. Nah, ini juga satu kesadaran mengapa kita mempunyai tema tegakkan iman
selamatkan generasi ini karena kita sadar betapa besarnya cabaran yang kita hadapi masa kini. Juga banyak sudah disentuhkan semalam. Lebih lagi itu sudah di ujung jari kita, pada handphone kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Cuma dari kita saja. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita melakukannya. Kalau kita tidak mempunyai iman, tidak percaya dengan Tuhan, pasti kita akan jauh terpesong daripada kebenaran firman Tuhan karena iman kita tidak ditegakkan. Karena itu, seperti yang kita lihat pada malam ini adalah satu bahan yang sederhana. Kalau kita tengok buku ini, bagi orang yang mungkin sudah 40 tahun ataupun berpuluh-puluh tahun dalam iman, dalam Tuhan, ini untuk orang yang baru percaya ini, kata kita. Kadang-kadang begitu. Kami sudah membawa pelayanan pemulihan di seluruh daerah BN, 26 daerah. Ada saja hal-hal yang kami hadapi. Walaupun banyak yang menerima, ada juga yang tidak mau menerima ini. Banyak yang mereka cakap, kami sudah tahu ini, pastor. Kami tidak perlu lagi itu, pastor. Itu untuk orang yang baru percaya itu. Mereka pikir mereka yang sekarang ini sudah percaya kah? Mungkin mereka cuma pikir diri mereka sendiri yang sudah percaya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa bagaimana dengan anak-anak mereka yang dekat dengan mereka. Macam mana saya tahu ini? Saya pelayanan dengan anak sekolah. Ada 17 lebih daripada itu anak sekolah yang saya jaga di Kuching dulu dalam pelayanan ini. Mereka masuk tingkatan 1. Tinggal di asrama tinggal bersama dengan saya juga. Bila kita melayani mereka, satu soalan yang sederhana yang saya sampaikan kepada mereka yaitu, sudahkah kamu percaya dengan Tuhan Yesus? Apa jawab mereka? Sudah. Macam mana kamu tahu kamu sudah percaya dengan Tuhan Yesus? Dari sekolah minggu sudah. Dan selalu pergi gereja. Selalu juga saya menari-menari, selalu juga saya main musik, selalu juga saya pimpin, selalu juga saya menyanyi di depan sini. Itu yang menunjukkan kamu sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, kira itulah pemahaman mereka. Apa yang mereka sudah lakukan di dalam gereja, itulah yang menunjukkan mereka sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kata mereka. Tapi bila kita tanya lebih mendalam, baru mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan dari sekolah minggu lagi ataupun di dalam pelayanan yang mereka pernah terlibat, hanya mereka melakukannya karena itu sudah terbiasa. Dari kecil mereka sudah lihat, mereka belajar, dan mereka boleh melakukannya sudah biasa belajar, melihat semuanya itu. Jadi pandailah mereka, sebab itulah yang selalu mereka hadapi dari kecil sampai besar. Tetapi melayani untuk Tuhan itu belum tentu, karena hati mereka tidak di situ. Berarti dia belum terima Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya pun dulu macam itu. Waktu saya kanak-kanak dulu, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi bila umur saya masuk 17 tahun, baru saya terima Tuhan. Baru saya tahu bahwa sebelum saya terima Tuhan Yesus dulu, berarti saya ini bukan sungguh-sungguh orang Kristen. Saya cuma percaya begitu saja, tetapi belum terima Tuhan. Tidak heranlah kalau ada orang Kristen yang hidupnya mantap juga dalam gereja, hidupnya di luar pun mantap. Haleluya di gereja, hale apa di hale domba ataupun hale itu di luar sana. Hebat juga kadang. Kenapa hal itu ada? Sebab hati belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen ini harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita boleh tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh dalam Tuhan? Pastilah melalui sesuatu yang kita hadapi, alami di dalam Tuhan. Di dalam pelajaran 1 ini, bab 1 nanti, saya akan membawa kita melihat
Bagaimana kita boleh melayani orang yang paling dekat dengan kita. Boleh juga kita gunakan untuk siapa-siapa. Seperti yang saya katakan tadi, yang dimana saya melayani anak-anak ini, ternyata mereka belum terima Tuhan Yesus. Lalu kita bimbinglah mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Kita tanya bukan hanya mau tahu mereka sudah atau belum, tapi apabila mereka belum, kita bimbinglah mereka untuk terima Tuhan. Bagaimana kita boleh bimbing mereka untuk terima Tuhan? Ajarlah mereka dengan firman Tuhan. Syukur ada bahan yang boleh kita guna sekarang. Banyak bahan selain daripada ICM, MDC pun ada Bible Link dan sebagainya, Kairos dan sebagainya yang BN telah gunakan dalam pelayanan pemuridan. Gunakanlah itu dengan sebaiknya untuk melayani, untuk menjangkau mereka. Kalau kita tidak melakukannya, mengerjakannya, menegakkannya, bagaimana kita mau menyelamatkan mereka? Jadi untuk menyelamatkan generasi ini, kita harus memberitakan Injil itu, menceritakan tentang Tuhan Yesus itu kepada mereka. Mungkin kita selalu komen tentang mereka. Kamu ini jahat, tidak macam anak yang itu. Tengok dia selalu pergi gereja. Kenapa kamu? Kita cakap itu dengan mereka, dengan harapan supaya mereka berubah, kita pikir. Tetapi semakin sering kita cakap, semakin sakit hati dia dengan kita. Apa salahnya? Tak payahlah cakap apa yang dia lakukan. Bagaimana keadaan hidupnya sekarang? Tak perlulah kita sebut apa itu. Sebab dia pun tahu, kita pun tahu. Alangkah bagusnya kalau kita ceritakan tentang Tuhan Yesus itu kepada mereka. Ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan itu kepada mereka. Lambat laun, kata orang itu, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Dia akan ingat itu. Karena itu juga pengalaman saya. Mungkin saya akan sentuhkan sedikit pengalaman saya nanti. Karena masa tidak panjang, jadi saya akan cakap dengan cepat nanti. Oke, kita next dulu. Dalam buku ini, saya tidak terlalu panjang. Ini adalah isi kandungannya. Oke, next. Nah, ini adalah topik yang kita mau belajar pada malam ini. Oke? Sesuai dengan tema tegakkan iman, selamatkan generasi. Kita mau menyelamatkan generasi ini. Untuk menyelamatkan mereka, iman mereka harus ditegakkan. Di manakah kita harus menegakkan iman mereka? Di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada dengan cara lain. Tidak ada ajaran yang lebih baik. Ada banyak ajaran yang berkesan tetapi tidak baik. Tetapi kalau ajaran firman Tuhan berkesan dan baik. Bukan yang semalam Reverend ada beri contoh ngeleput acak itu. Waktu saya kanak-kanak dulu, cara orang tua ajar kami dulu, mungkin karena itu cara yang sangat berkesan. Di mana waktu kami di Barang sana, kalau waktu kanak-kanak dulu suka mandi sungai, tapi sekarang jangan. Karena sudah jadi zoo buaya, bahaya. Kalau dulu bebas sejak kami mandi di Ulu Barang sana. Jadi anak, ibu bapak ataupun orang tua kami melihat betapa bebasnya kami mandi di sungai, mereka ada rasa takutlah. Mana tahu ada yang dimakan buaya kan, hanyut kan, keren ke apa. Jadi bahaya bagi mereka, bagi kami. Mereka selalu larang kami, tidak berkesan. Karena itulah keseronokan bagi kami pada waktu itu. Selepas itu suatu ketika mereka menceritakan satu cerita yang sangat baik untuk kami. Harap sabarlah nanti, macam panjang sudah ini kalau saya sudah ceritain. Dulu katanya ada seorang bapak membawa anaknya mandi di sungai. Kecil lah anak itu, masih dia gendong. Waktu mereka dua mandi di sungai, ada satu batang di sana. Lalu dia ambil anaknya, dia mandi anaknya dulu. Lepas itu dia simpan anaknya atas batang itu. Dia mandi lagi katanya. Oke anak, duduk sini ya, jangan buat apa-apa. Bapak mandi dulu katanya. Sekali bapak dia tenggelam selam untuk mandi cepat-cepat.
Waktu dia cepat macam ini, ada bunyi ting, katanya. Wah, dramatis kan ceritanya. Tidak tahu cerita betul kan tidak betul, tetapi kalau orang tua kita cerita dulu, pandai lah. Macam di TV bunyi dia kan, dramatis. Ting bunyinya, perlu juga ada ting bunyi kan. Ting bunyinya, bunyi apa tuh katanya. Cepat-cepat dia timbul. Dia lihat tidak ada anaknya di atas batang sudah. Dia cari anak katanya. Bukan anak saya tidak ada, batang itu pun tidak ada. Lama dia cari, lalu dia pergi bika lah, pergi teriak orang kampung sana. Anak saya hilang katanya. Banyak orang datang, pakai perahu pergi cari anak itu di sekitar dan di hilir. Baru mereka jumpa anak itu di hilir. Sekali lagi, betul-betul dramatis juga dia punya cerita. Waktu mereka menemukan mayat sudah, jadi mayat sudah. Waktu mereka menemukan mayat bayi itu, penuh dengan ukiran orang ulu itulah, penuh dengan ukiran. Ternyata batang yang di sana selama ini adalah bukan batang biasa. Itu adalah bali sungai katanya. Sejak dengar cerita yang macam itu, takut sudah kami nanti sungai. Nah, sangat besar-besar saya sekarang ini bila pergi mandi sungai, kalau saya lihat batang pun ada perasaan juga saya takut dengan batang itu. Berkesan juga cerita tuh, apa tuh ajaran tuh. Kami tidak bebas sudah mandi sungai. Tetapi yang tidak baiknya sampai sekarang kita di perasaan takut dengan apapun batang di sana. Pergi selam ikan pun macam bergerak itu batang. Rupa-rupanya ikan apa tuh? Ikan kaloi yang besar. Dia punya itu saja kita nampak. Batang saja tidak nampak semua. Kita ingat batang ikan kaloi. Betapa besarnya ikan kaloi itu. Jadi sangat berkesan. Ceritanya baik, tetapi ceritanya luar biasa baik, tetapi tidak memberi kesan yang baik. Karena itu, kalaulah kita tidak ajar mereka dengan ajaran firman Tuhan yang betul, siapa lagi? Nanti orang di luar sana yang ajar mereka. Nanti teknologi ataupun media apapun sana yang ajar mereka. Kalau kita tidak mulakan untuk mengajar mereka sekarang, mereka akan belajar daripada banyak hal-hal yang profesor di luar sana. Jadi karena itu jangan kita abaikan mereka. Untuk kita menyelamatkan mereka, dirikanlah mereka di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi karena itulah kita mau pastikan mereka ini betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya tadi kalau kamu balik rumah nanti, tanyalah kepada anak kamu ataupun orang yang terdekat dengan kamu, suami kamu ke istri kamu, kamu sudah terima Tuhan Yesus kah? Coba tanya dengan sebelah, sudah terima Tuhan Yesus kah? Nah, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Dulu mungkin kita boleh heran dengan mereka yang di dalam gereja pun mantap, di luar gereja pun mantap mereka. Kita heran. Tapi sekarang kita paham sudah. Mengapa ada orang yang macam itu? Sebab dia belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Dia cuma Kristen KTP kata orang Indonesia, ataupun Kristen nama saja, di status saja, ataupun Kristen ikut-ikutan saja mungkin. Jadi kita tidak mau jadi Kristen yang macam itu. Kita harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya, mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena yang ini adalah perintah Tuhan. Ingat amanat agung itu, pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa pergi? Jadikan semua, tidak ada yang tertinggal, semua bangsa muridku. Berarti maksudnya kita ini semua harus belajar firman Tuhan, menjadi muridku katanya. Baptiskalah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengapa dikatakan begitu? Apabila orang yang sudah kita layani, apabila mereka sudah terima Tuhan Yesus, mereka dibaptis. Biasanya orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah terima Tuhan Yesus, bukan orang yang mau kawin baru baptis.
orang yang terima Tuhan Yesus itulah yang kita baptis. Maksudnya di sini kita menjadi orang Kristen, menjadi murid itu yang sungguh-sungguh percaya. Percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus katanya. Jadi ajarlah mereka. Ketahuilah aku menyertai, jangan khawatir. Jadi itu yang kita lihat dalam amanat agung. Nah, kalau kita lihat di dalam pelajaran ini masih keterlaluan sudah ini. Balik lagi. Saya baca sedikit ya. Kalau ada yang punya buku ini tadi bolehlah buka, tapi mungkin tidak ada yang bawa. Kalau siapa yang mau nanti masih ada di kereta sana gratis. Jadi kita boleh gunakan untuk melayani generasi kita. Sangat penting. Kalau sangat penting kan? Adalah sangat penting bagi kita, siapakah kita itu, kita semua, untuk memastikan ataupun untuk pasti bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan kita memiliki hidup kekal. Apa yang penting itu? Setiap pribadi kita pada hari ini hendaklah kita pastikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, bahwa Yesus itu adalah Bapa kita, dan kita diselamatkan olehnya. Kita sudah memiliki keselamatan itu di dalam Dia. Jangan anggap remeh benda ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus pastikan, betulkah saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Betulkah saya ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ataupun Kristen ikut-ikutan? Pastikan itu sekarang. Jadi kalau kita sudah pastikan, adakah kita sudah memiliki hidup kekal? Apakah makna hidup kekal itu? Oke, next. Apakah yang dimaksudkannya kepastian keselamatan itu? Yang tadi kita harus pastikan, sudahkah saya ini memiliki hidup kekal? Jadi kita harus pastikan apa yang kita harus pastikan sebagai orang yang sudah memiliki hidup kekal, yaitu kita memiliki hidup kekal dan tidak akan dihukum karena dosa-dosa lagi. Maksudnya kita orang Kristen ini adalah orang yang sudah ditarik keluar dari hidup lama, hidup bersama dengan Tuhan. Jelas-jelaslah kita hidup dalam dosa itu adalah akan dihukum, akan menerima hukuman karena upah dosa adalah maut, kan, dalam firman Tuhan. Jelas-jelaslah kalau hidup di dalam kegelapan itu akan mengakibatkan maut kepada mereka yang berdosa. Jadi karena itu orang ini Tuhan tarik, Tuhan selamatkan daripada hidup gelap dan hidup bersama dengan Dia. Jadi ini yang dimaksudkan kepastian keselamatan. Selain daripada kita nanti mati pergi surga, dan selagi kita masih di dunia ini, kita juga harus pastikan, sudahkah saya diselamatkan? Adakah saya sudah ditarik keluar daripada hidup kegelapan, hidup bersama dengan Tuhan? Kita maklumlah juga, kita ini manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Makanya karena itu Tuhan datang menyelamatkan kita. Tidak ada cara lain, hanya dengan cara Allah saja. Bagaimana manusia itu diselamatkan. Jadi Tuhan ataupun Allah itu memberi anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Makanya Dia turun ke dunia, lahir menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapakah orang yang berdosa? Kita. Jadi orang yang diselamatkan tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi di dalam Dia, di dalam Yesus. Ini yang dimaksudkan. Kita harus pastikan kita tidak di sana lagi. Kita tidak lagi haleluya sini, haleluya di sana. Tetapi di mana-mana haleluya terus sampai Tuhan panggil kita. Kita harus pastikan kita ini sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Makanya pemuridan itu penting. Selain daripada itu adalah perintah Tuhan supaya kita bertumbuh. Selain daripada kita bertumbuh, supaya kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Memberi kebenarannya supaya kita hidup menjadi serupa. Walaupun tadi kalau semalam ada yang bercakap,
kita tidak mungkin akan sempurna. Tetapi adalah usaha kita untuk mengejar kesempurnaan itu. Tidak ada dengan cara lain, hanya melalui dengan firman Tuhan, melalui Yesus, untuk kita mencapai kesempurnaan. Karena Dia sempurna. Maka Tuhan Yesus katakan, belajarlah daripadaku. Dia berani menawarkan untuk belajar daripadanya, sebab Dia sempurna. Jadi karena itulah kita kena pastikan kita sudah selamatkan. Kita terus haleluya ataupun tidak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, makna kepastian keselamatan itu, saya tidak baca ayatnya, kamu boleh baca ya. Dosa lampau, dosa sekarang, dan dosa akan datang diampuni. Makna kepastian keselamatan itu di mana dosanya telah ataupun sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus kita, bukan menebus dosa. Seperti kata ada satu lagu, kita yang ditebusnya, maksudnya kita yang diselamatkannya untuk datang kembali ataupun hidup di dalam Dia. Dosa lampau kita tidak tahu apa dosa lampau kita. Dosa kita yang dulu-dulu, kadang-kadang kalau kita lemah-lemah, iblis ini bijak. Dia akan mengusik. Tapi kamu ini macam betul-betul saja khotbah depan sana. Kamu tidak ingatkah bagaimana hidup kamu dulu? Janganlah kamu macam itu. Mereka yang didengar kamu, bukan mereka tidak tahu bagaimana kamu dulu. Kenapa kamu macam betul-betul di sana? Kadang-kadang kita rasa tertuduh macam itu, sehingga tidak ada semangat sudah, malu sudah, gemetar sudah, dan sebagainya. Padahal dalam firman Tuhan, Yesus sudah mengampuni kita, meskipun itu dosa lampau kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita dosa, menyerahkan hidup lama kita sudah diampuni oleh Tuhan, kenapa lagi kita mau tertuduh ataupun risau-risau sekarang? Karena di situ tetap mau mengusik kita. Dan dosa sekarang kita tidak tahu. Sedang kita dengan khotbah ini, kita sedang melakukan dosa. Ataupun sebentar tadi kita mungkin bertumbuk dengan istri kita ataupun suami kita. Kita tidak tahu. Ataupun kita menyakitkan hati satu sama lain. Ataupun kita sakit hati dengan orang lain. Apapun itu dosa kita, Tuhan mengampuni dosa. Dan dosa kita yang akan datang, oh kalau macam itu bagus, bolehlah kita buat dosa ini. Sebab Tuhan itu memang menyayang kita, kan ada sebut dengan menyayang, ada cakap tentang kasih tadi, sabar tadi. Wah, Tuhan kita ini baik. Jangan puji Tuhan karena supaya kita boleh melakukan dosa. Karena Dia memang sungguh-sungguh baik. Jangan main-main dengan dosa. Itu maksudnya disana. Jadi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, yang sudah ditarik keluar daripada kehidupan kegelapan, pastilah dia tidak main-main dengan dosa. Meskipun ada kata-kata di sini, dosa akan datang, bukan sewenang-wenangnya nanti lepas ini. Oh bebas, bolehlah lakukan dosa, sebab Tuhan kita baik, Dia akan ampuni. Jangan main-main. Kan? Nah seterusnya, apa maknanya kepastian keselamatan itu? Adalah kehidupan kekal diberikan kepada kita sebagai pemberian percuma. Tuhan Yesus sudah memberi, atau Tuhan Bapa kita sudah memberikan hadiah yang percuma untuk kita. Dia memberikan keselamatan itu kepada kita sudah secara percuma. Kenapa tidak kita menyambutnya? Kenapa kita tidak menerimanya? Misalnya kalau ada orang bagi hadiah untuk kita, bahwa jelas-jelas dia tidak balut lagi, memang jelas-jelas nampak kek lah hadiah itu, baru saja hadiah itu. Tentang ini kek, nah ini hadiah yang saya bagi untuk kamu. Kalaulah kita tidak terima hadiah yang diberi percuma-cuma itu,
tidak makan kek tapi kita makan. Jadilah kalau kita terima hadiah itu, makan kek kita. Maksudnya Tuhan Yesus itu sudah memberikan keselamatan untuk kita. Kalau kita tidak terima keselamatan itu, macam mana kita ini diselamatkan? Jadi memerlukan respon daripada kita, setiap kita, untuk menerima Dia dalam hidup kita. Makanya tadi soalan yang pertama saya katakan tadi, sudahkah kamu terima Tuhan Yesus? Sudah. Macam mana kamu tahu kamu sudah terima Tuhan Yesus? Saya ini dulu penyanyi latar, Pak. Saya ini dulu pengkhotbah hebat, luar biasa, Pak. Saya ini dulu. Padahal kalau kita ajar itu anjing menari-nari sejak kecil, lepas itu sudah besar kita suruh dia menari, dia akan menari. Mengapa dia pandai menari? Sebab kita sudah ajar dia. Nah, semua orang boleh menari sini, semua orang boleh pimpin. Mengapa kita tahu buat itu? Sebab dari kecil sudah kita biasakan. Tapi tidak semualah yang apa yang dibuat sini bukan karena bukan karena tidak, apa maksud saya, bukan karena tidak betul-betul, memang betul-betul lah kalau memang kita sungguh-sungguh untuk melakukan itu untuk Tuhan. Tetapi kita harus tahu, jangan kita pikir, tega teh, kumpin anak, tega teh, sangat hari tidak gereja dulu. Jarang-jarang saya cakap badan lah. Walaupun istri saya kenyang, saya kenyang, anak saya kenyang, tapi cakap BM garis keluarga ini. Jadi jangan kita pikir bahwa mereka ini sudah terima Tuhan, sudah hidup dalam Tuhan. Belum tentu. Tanya mereka, sudah terima Tuhan atau tidak? Kalau belum, layanilah mereka. Makanya kita tanyalah, layanilah mereka dengan hal-hal seperti ini tadi. Next. Kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, bagaimana kita ini diselamatkan, memiliki kepastian itu? Dan juga, apakah makna memiliki keselamatan itu adalah sekarang kita adalah anak-anak Tuhan? Kita semua ini adalah anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu adalah di mana tadi kita ditarik keluar daripada hidup gelap itu, menjadi miliknya, menjadi anak Tuhan. Dan hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup kita bersaksi tentang Tuhan. Itu maknanya. Next. Ini gambar aja. Kalau kita bercakap tentang mendengar firman Tuhan, sejak kecil sudah, anak-anak kita sudah menghafal firman Tuhan. Saya pun sejak kecil juga sudah pernah dengar firman Tuhan, tapi belum ada Tuhan Yesus dalam hati saya. Saya cuma ada tahu di sini, Yesus itu Tuhan orang Kristen. Percaya, cakap percaya juga. Kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Tapi bingung, sebab kita tidak tahu firman Tuhan. Apatah lagi terima. Sudah terima Tuhan Yesus? Saya umur 17 baru terima Tuhan Yesus. Baru saya paham semuanya ini. Jadi supaya kita ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, memiliki hidup kekal tiada penghukuman, berpindah dari kematian kepada kehidupan anak Tuhan, untuk kita sampai di sini haruslah melalui Yesus. Dengarlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Hanya kepada Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain. Hanya di dalam Tuhan. Jadi itu dia. Oke, maksudnya di situ tadi. Next. Nah, kalau macam itu, bagaimana saya tahu bahwa saya ini sungguh-sungguh dalam Tuhan? Bagaimana saya ini betul-betul tahu apa asasnya bahwa saya ini sudah pasti diselamatkan?
Makanya dikatakan di sini, kepastian keselamatan tidak dapat didasarkan atas perasaan, sebab perasaan berubah-ubah. Maksudnya begini, saya rasa kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saya juga akan diselamatkan. Saya rasa kalau saya mati besok, pasti saya masuk surga. Mengapa kamu rasa begitu? Sebab saya ini pastor, Bang. Sebab saya ini selalu pergi gereja, tidak pernah konten. Sebab saya ini melayani Tuhan. Sebab saya ini memberi persembahan. Apa yang kita buat dalam pelayanan itu, kita sebut semua itu. Saya rasa bukan atas dasar perasaan. Kadang-kadang kita rasa begitu. Pasti masuk surga? Pasti. Macam mana? Saya rasa. Mengapa? Sebab saya buat ini, buat itu. Padahal bukan begitu. Bukan rasa-rasa. Kita tidak mau rasa-rasa. Saya rasa kita harus betul-betul pastikan. Bagaimana kita betul-betul pastikan bahwa kita ini sudah memiliki kepastian keselamatan? Adalah yang pertama, melalui kesaksian Roh Kudus. Apakah yang dimaksudkan melalui kesaksian Roh Kudus? Saya percaya kita ini sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kita dengar saja tadi dari kemarin bagaimana Reverend Trump telah menyampaikan terjadinya kebangunan rohani. Bagaimana luar biasanya terjadi kebangunan rohani yang menyebabkan banyak orang sudah terima Tuhan Yesus. Banyak orang percaya dengan Tuhan Yesus. Itu adalah suatu pengalaman, satu kejadian di mana ada kesaksian pekerjaan Tuhan yang telah terjadi di antara kita. Contohnya pengalaman saya. Saya ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya waktu umur saya masuk 17 tahun adalah bukan karena hal yang baik-baik. Karena ada sesuatu yang berlaku di dalam keluarga saya. Banyak yang di sini tahu siapa mak saya. Di mana pada waktu itu datang anti saya. Anti saya tanya macam ini. Kalau mak bapak kamu cerai nanti, kamu ikut mak ke bapak? Katanya. Anti saya itu sebelah bapak saya lah. Karena ada masalah berlaku. Ada satu masalah besar terjadi dalam keluarga kami waktu itu. Sampai anti saya datang macam itu tanya itu. Saya tidak jawab. Mengapa saya tidak jawab? Sebab di dalam hati saya, kalau boleh, itu tidak berlaku. Siapa anak yang mau mak bapak mereka cerai? Tidak ada kan? Kalau boleh, itu tidak terjadi kata saya. Dan memang betul, tidak jadi cerai. Tetapi kematian yang telah memisahkan mereka. Bapak saya sudah meninggal 2015 tahun yang lalu. Tahun 2015. Kematian telah memisahkan mereka. Nah, maksud saya, waktu kejadian itu sebagai anak memang tidak mau itu terjadi. Dan sebagai anak sudah ada kesannya masalah itu terjadi, di mana pada waktu itu saya sudah merasa malu, saya juga kecewa, saya juga sedih, saya juga macam-macam perasaan kita. Walaupun bukan kita yang melakukan, tetapi kita yang ada kesannya daripada masalah itu sudah bergumul beberapa bulan. Jadi orang macam manalah saya selepas ini kalau ini berlaku? Bagaimanalah saya nanti menghadapi kawan-kawan saya? Bagaimanalah saya masa depan saya nanti, kata saya. Suatu ketika waktu saya merenungkan masalah ini, terpikirlah saya begini. Saya tahu suatu hari nanti saya akan mati juga. Ada orang sini tahu bahwa suatu hari nanti dia mati juga? Akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Inilah kenyataan. Kenyataan kita ini. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya, akan mati juga. Saya tahu suatu hari nanti saya akan mati juga, kata saya. Tetapi timbul persoalan yang lain lagi. Kalau saya mati, masuk surga atau neraka?
Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada orang mau masuk neraka, mau masuk surga. Jadi bagaimana supaya saya boleh masuk surga? Sebagai orang yang polos karena tidak belajar, karena tidak baca, karena tidak belajar, tidak banyak tahu firman Tuhan. Kadang-kadang hal seperti itu pun kita tidak tahu. Macam mana nanti supaya saya boleh selamat masuk surga? Teringatlah satu lagu pada waktu itu mengapa kau masih mengembara? Jika kau belum memiliki Yesus Kristus Juru Selamat, hidupmu pasti binasa, kata lagu itu kan. Pastor Rosita dulu selalu nyanyikan lagu itu. Dari situlah saya dapat jawaban. Kalau saya mau kalau saya mau diselamatkan, kalau saya mau masuk surga, saya harus memiliki Yesus Kristus Juru Selamat dalam hidup saya, kata saya. Pada waktu itulah saya buat komitmen secara pribadi dalam hidup saya untuk terima Tuhan. Nah, yang luar biasanya, bila saya pikir sekarang, di mana seperti yang saya katakan tadi, betapa polosnya kita yang dulu karena tidak baca firman Tuhan, karena tidak belajar firman Tuhan, memanglah kita polos, memanglah kita tidak tahu apa-apa. Apabila yang kita tahu, seperti yang saya dengar itu, lagu yang saya dengar itu, wah, itu satu jawaban, bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Dari mana ayatnya? Ada di dalam firman Tuhan rupanya. Rupa-rupanya lagu ini memang sesuai dengan, memang dipetik daripada firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Beda kata, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Barulah saya tahu bahwa lagu itu daripada firman Tuhan ini, Yohanes 3 ayat 16 itu, apabila kita sudah belajar firman Tuhan. Jadi ada dasarnya, ada dalilnya untuk kita memastikan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Nah, yang saya katakan luar biasanya, yang saya katakan mujizatnya yang pernah saya alami dalam hidup saya, yang saya katakan kesaksian Roh Kudus itu, entah bagaimana dan apa. Saya seorang yang polos, orang yang kerdil, orang yang kecil, orang yang berdosa, orang yang di kampung sana. Mengapa Tuhan dapat menemukan saya di sana? Seandainya masalah ini tidak pernah berlaku, mungkin saya tidak sedar. Mungkin saya tidak akan terima Tuhan waktu itu. Tetapi puji Tuhanlah. Jangan kita hanya mau terima yang baik-baik. Kadang-kadang sesuatu yang tidak baik terjadi itu ada hikmahnya. Ada maksud Tuhan di sebalik itu. Yang penting bagaimana kita meresponinya dengan menghadapinya. Itulah yang saya katakan, wah, ini luar biasa sekali. Kalau ini tidak pernah berlaku, mungkin saya tidak pernah terima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Entah bagaimana Tuhan dapat menemukan saya. Itu yang saya katakan luar biasanya. Kita pikir kita ini orang kecil, mungkin kita pikir kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita ini sangat istimewa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan itu menemukan kita untuk menyelamatkan kita. Kita ini adalah orang yang istimewa. Kenapa tidak kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Itu yang saya katakan kesaksian Roh Kudus. Suatu pengalaman yang kita telah alami dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Itulah kesaksian Roh Kudus. Entah bagaimana dan mengapa kita sendiri bingungkan, tetapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Itulah mujizatnya. Dia menyelamatkan kita, Dia menemukan kita. Jangan kita pikir kita ini bukan siapa-siapa. Janganlah kita ini pergi ngelesau, kata orang Kenyal. Isau le. Oda apa? Ambil ngedu to. Padahal kita ini sangat istimewa di depan Tuhan. Kalaulah memang kita ini ngelesau, datanglah dengan Tuhan. Jangan seperti Yudas malam kita dengar. Bila dia rasa kesal sudah pergi bunuh diri dia. Jadilah seperti Petrus, dia kembali kepada Tuhan. Jadi itu yang dimaksudkan kesaksian Roh Kudus. Next,
Mau cepat-cepat saudara. Apa asasnya? Bahwa kita mengetahui kita sudah diselamatkan firman Tuhan. Seperti contoh tadi dari ayat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 tadi, macam mana saya tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk beroleh hidup yang kekal, boleh masuk surga? Melalui firman Tuhan. Bagaimana lagi kita mengenal Tuhan kita? Bagaimana lagi kita mendalami mengenal Tuhan kita dalam hidup kita ini, kalau tidak kita membaca dan belajar firman Tuhan? Makanya kami di TSM sana, Gereja Taman Sri Muhibah, setiap minggu ada saja hafalan ayat daripada anak-anak. Sebelum mereka pergi ke kelas, mereka ajak mereka ke depan sini. Sebelum kita doakan mereka, bagi mic untuk mereka hafal ayat. Walaupun mereka yang 5 tahun umurnya ataupun 4 tahun umurnya masih lagi dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu saja. Itu ayat firman Tuhan. Dan mereka menghafal, selepas hafal doa, mereka pergi ke kelas kita. Karena itu sangat penting. Dasar yang kita bagi kepada mereka supaya mereka mengenal firman Tuhan. Kalaulah dulu waktu saya bergumul macam itu, macam mana supaya saya masuk surga? Kalaulah pada waktu itu saya tak pernah dengar lagu itu, kalaulah pada waktu itu saya tidak pernah dengar firman Tuhan, saya tidak akan menemukan jawabanku. Tetapi karena ada firman Tuhan, ada lagu seperti itu, sehingga itu menyadarkan saya bahwa oh, Yesus satu-satunya jalan. Ternyata lagu itu daripada Yohanes 3 ayat 16. Karena firman Tuhan. Kesaksian Pastor Bob, dia kata, saya terima Tuhan gara-gara bapak saya sembunyi-sembunyi simpan satu Alkitab kecil saja dalam beg saya, kata dia. Ada satu Alkitab yang kecil itu kan, yang kadang-kadang orang baca pakai kantalo. Itu yang bapaknya, karena dia ini nakal, bah. Bukan nakal saja, jahat lagi. Waktu itu dia cakaplah kesaksiannya. Lalu bapaknya sembunyi-sembunyi simpan Alkitab itu dalam bagnya. Bila dia menemukannya, ngam-ngam juga di waktu itu dia sedang dalam masalah. Dari situ dia sadar, dia cakap, firman Tuhan. Jangan hanya pepo-pepo pun, oh kamu ni jahat. Cobalah kamu macam adik kamu. Saya dulu selalu dibanding-bandingkan. Adik saya lebih bagus sedikit kata saya. Saya lebih nakal. Sakit hati saya dengar tu. Sebagai anak waktu itu, kamu ni kenapa kamu tidak macam adik kamu? Kamu ni betul-betul jahat. Tidak bagus. Kalau umur saya cukup waktu itu sudah keluar dari keluarga sudah saya. Lari dari keluarga sudah saya. Tahu juga, kalau saya lari pun nanti tidak ada orang mau ambil saya kerja ni. Apalah saya makan nanti kalau saya lari. Sedar juga saya, masih waras juga rupanya saya waktu itu. Karena sakit hati. Alangkah bagusnya kalau kita ajar mereka, sampaikanlah kebaikan Tuhan kepada mereka. Jangan asik komplain, komen saja. Ajarlah mereka dengan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan terjadilah perubahan hidup. Next. Panjang sudah ini. Kadang-kadang tidak sedar saya, tapi sekarang saya sedar bahwa saya sudah panjang khotbah. Kadang-kadang bila saya sedar tidak peduli juga, tapi macam saya mau peduli juga sudah cepat-cepat. Oke, terus. Keterlaluan sudah ini. Balik lagi. Oke. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah kehidupan yang berubah. Tadi kesaksian Roh Kudus, bagaimana kita telah mengalami sesuatu yang kita tidak pernah jangka, entah bagaimana seperti yang saya katakan terjadi pula. Tuhan telah menemukan kita. Itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa kita pernah alami dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita menjadi orang percaya karena kita mendengar firman Tuhan dan melalui perubahan hidup. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah diselamatkan? Karena
Tiga asas ini melalui Tuhan, di mana kita percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melalui firman Tuhan yang memuat dan meneguhkan kita, melalui perubahan hidup kita. Memang susah, tidak seperti kita buka baju. Kami pergi satu tempat pelayanan, wah ada cerita lagi, panjang lagi, itu saya tak peduli lah. Kami pergi satu tempat pelayanan. Ada satu dato, Reverend Trump pergi cerita dengan dia selepas renungan pagi pada pagi itu. Waktu kami kebaktian malam itu ada dia duduk di pintu dia. Ketua sidang di sebelah rumah dia saja. Kami kebaktian malam itu tidur, ada dia. Pagi itu renungan pagi jam 5 ada juga dia ikut. Tapi dia merokok lah. Lepas itu selepas kebaktian baru kami masuk. Siap-siap. Reverend pergi jumpa dia. Cerita-cerita dengan dia. Baru dia tanya lah, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Benar, katanya. Nah belum. Kamu mau terima Tuhan Yesus? Mau. Oh kalau macam itu, saya panggil kawan saya di dalam sana. Karena dia mau menghormati, ada pastor mereka, tidak mau dia melayani begitu. Dia harus menghormati pastor dia. Panggil pastor dia untuk melayani dia. Mari kita doa satu, bapak di luar sini dia mau terima Tuhan Yesus. Pastor, kamu layani dia. Oke, kata pastor tu. Kumpul habis sana, baru pastor tu cakap, kamu mau terima Tuhan Yesus? Ya, oke. Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, ini rokok buang. Ada satu botol di atas pintu, itu buang. Jangan miring lagi. Ini lagi, itu lagi. Macam mana? Oh, berunding dulu, kata dia. Tutup sudah pintu. Geram betul, kan. Macam mau juga kasih diketok balak. Itu pengalaman kami dalam pelayanan. Maksudnya, memang tidak mudah berubah itu. Tidak seperti kita buang baju kita, buka baju kita. Memang melalui proses. Makanya dikatakan kita tidak, itu yang saya cakap tadi, jangan pepot-pepot dengan anak kita. Biarlah kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Biarlah dia terima Tuhan Yesus dulu. Apabila ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, akan melalui proses juga perlahan-lahan. Ada juga yang cepat-cepat akan terbuang juga yang jahat-jahat itu. Kalau mau melayani orang, jangan suruh dia buang ini, buang itu. Kalau belum ceritakan tentang Tuhan Yesus dengan dia. Kalau dia belum diberi Tuhan Yesus dalam hidupnya. Yang penting sekarang adalah dia terima Tuhan Yesus dulu. Ceritakan, sampaikan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Apabila dia terima Tuhan Yesus, meskipun dia sedang merokok begini, lama-lama, cepat ataupun lambat, akan terbuang juga itu. Kan? Betul tak begitu? Betul. Jahat pastor itu selalu tegur-tegur, suruh kita begini-begini. Tidak heran kalau orang cakap macam itu, sebab kita terus tegur, Bang. Bukan cerita tentang Tuhan Yesus. Kadang-kadang itu yang berlaku. Jadi mungkin kita masing-masing sudah merasakan ini. Apabila waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, apabila terjadi kebangunan rohani dulu, banyak hal-hal yang sudah berubah. Kalaulah kita sudah merasakan bahwa kita ini sudah berubah. Saya dulu pun ada kelemahan saya. Ada juga tabiat lama saya, tabiat buruk saya. Lama-lama saya sedar juga itu sudah ditinggalkan. Karena melalui proses. Jadi disinilah kita dapat memastikan bahwa kita ini sudah diselamatkan, sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Di mana kita mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita hidup teguh di dalam firman-Nya dan hidup kita memuliakan Tuhan. Itu maksudnya di sana. Bagaimana kita memastikan bahwa kita ini sudah memiliki kehidupan yang kekal, yaitu di mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
kita telah mengalami hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukan taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan teguh di dalam kebenaran firman-Nya, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Itu yang terjadi kepada hidup orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya dengan sungguh-sungguh, mengalami Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan memuliakan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan belajar pada malam ini. Mungkin banyak hal yang telah timbul dalam pikiran kami, bagaimana selama ini kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Mungkin kami selama ini belum sungguh-sungguh terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai pada malam ini Bapa, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin merasakan bahwa dia mulai pada malam ini mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memiliki keselamatan di dalam Dia. Baiklah pada malam ini membuat keputusan dan komitmen dalam diri sendiri di tempat Anda sekarang ini untuk terima Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara dalam setiap hati kami untuk sungguh-sungguh memuliakan, mengagungkan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, manusia yang jauh daripada Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau Tuhan sungguh setia, sungguh mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan, pada malam ini kami mau menyambut kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang seterusnya saya serahkan